Hei, neraga kareba tumai. Alhamdulillah baik, Min. Pantunnya mana? Telur dadar, telur pararang. Gatal pa barangku kawe. Mungkin kita semua mengira jika Jun sudah memusnahkan Jae di sini, ya kan? Tidak, Ner. Jun masih memberi Jae tolerir, semoga ia bisa berubah jadi manusia yang lebih baik ke depannya. Tapi yang paling penting ialah semoga Jae tak mengusik kehidupan si Nuna, karena kalau sampai ia berulah lagi, sudah pasti Jun tidak akan memberinya pengampunan. Itu janji mutlak si Jun. Satu hal yang perlu kita ketahui juga dari si Jae, meski agak porak-poranda di sini, namun ia bukan tipe manusia yang mudah nyerah. Jae akan terus mencari kelemahan Jun sampai ambisinya semua kelar, dimana ini akan menjadi peperangan dahsyat yang tak terbayangkan ke depannya. Nah, setelah menggetarkan Jae begitu, Jun pun kembali ke rumah sakit. Ternyata Nuna masih belum menyadarkan diri. Jun hanya bisa memberinya satu kecupan kasih di kening lalu keluar. Besok harinya Nar muncul wajah baru, ternyata itu babenya Nuna. Sudah 12 tahun lamanya Pak Amirullah ini menghilang, baru sekarang ia kembali di saat anak dan keluarganya sedang terguncang. Lalu Nuna yang sudah sadar begitu melihat sang ayah ada di sisinya, hanya bisa meneteskan air mata kerinduan. Satu hal penting yang tak diungkapkan kenapa si Nuna ini tidak patah-patah saat kecelakaan panggung kemarin. Ternyata Ner, Silly spontan loncat menimangnya, itu makanya sekarang ia juga sedang kritis akibat benturan keras. Rasa cinta Lee ke Nuna memang tak main-main, bahkan ia rela mengorbankan nyawanya sendiri. Dengan situasi ini Jun pasti sudah memperketat posisinya sebagai kodam si Nuna, Ner. Lalu beberapa hari kemudian akhirnya Nuna sudah mulai pulih. Terlihat dia sedang keluar mencari ruangan Lee guna untuk berterima kasih telah menyelamatkan hidupnya. Begitu Nuna masuk, ia melihat emaknya Lee serta kakaknya Jae tetap terjaga. Tapi entah karena jengkel atau apa, melihat Nuna kemari, semak malah keluar dengan alis bengkok. Terpaksa Nuna menanyakan perkembangan Lee ke Jae. Sambil menepuk pundak Nuna dengan tatapan sayu, Jae berkata, "Jangan khawatir, kondisinya akan segera membaik." Sepertinya si Jae ini memang sudah berubah jadi lebih baik, Ner, tergambar dari tatapan serta caranya memperlakukan Nuna di sini. Tapi ya, begitulah, cincin pakunya tak pernah lupa ia elus-elus kayak orang mau menggigit. Atas kejadian ini jelas orang tua Lia gak keberatan. Si babe sudah ngomel menggerutu kenapa anaknya belum siuman, padahal sudah seharusnya ya siuman. Kata Pak Dokter, "Tenang Om, ini situasi yang tak bisa dipaksa, apalagi kalau mau main nyogok. Ini bukan urusan hukum, tapi ini tentang rumah sakit dan pasien." Dia pun mengantar emak babenya keluar. Nah, begitu ia masuk kembali, ia kaget melihat Jun stay menunggunya, Ner. Kali ini Jun sepertinya ingin membicarakan satu hal genting. Ternyata emang iya, Jun ingin memastikan apa benar si Jae dan Nuna telah menandatangani kontrak pada perusahaan S dan C dalam naungannya. Kata Jae, ya itu telah disepakati oleh Nuna sendiri. Mungkin Nar, semua itu Nuna lakukan sebagai ungkapan terima kasih pada keluarga Lee telah menyelamatkan hidupnya. Atas kerjasama itu Jun sebenarnya keberatan, tapi Jae berkata, "Engkau tak usah khawatir." Lalu di tengah kondisi Lee yang belum sadarkan diri, sempat terjadi ketegangan dan negosiasi antara Jae dan Jun di sini. 까발려봐. 네 정체도 드러나. 생각은 해보지. Dapat kita pahami bahwa sejauh ini hanya Junlah yang satu-satunya mengetahui jati diri Jae yang sebenarnya. Jun tahu jika dialah dalang dibalik kematian Siura serta masih banyak kasus-kasus yang lain belum terungkap. Nah, sesuai kesepakatan, Jun tidak akan membeberkan aib bengi si Jae itu, yang jelas ya tidak mengurusi hidup si Nuna lagi. Nah, tiba di kemudian hari, akhirnya Nuna sudah diperkenankan pulang, tapi jangan langsung kerja yang berat-berat dulu, termasuk goyang-goyang saat melakukan syuting, ya kan? Dia sendiri masih belum menyadarkan diri, Ner. Tapi bohong, jika kita tarik mundur, ternyata si Lee ini sudah sadar sebenarnya percakapan antara Jun dan kakaknya Jae saat itu ia dengar semua. 포기하고 괴물인데.
Itu artinya si Lee ini sudah mengetahui sifat bengis kakaknya selama ini. Sangat disayangkan, padahal orang tua mereka yang kaya raya itu begitu mengandalkan Jae sebagai putra pertama dan pewaris perusahaan. Tahu-taunya ia adalah monster berkedok si rambut rapi. Di suatu malam, Jae yang cukup merindu pun mengajak Nuna tamasya, Ner. Ternyata setelah tragedi kecelakaan itu, alih-alih sikap Nuna berubah, bahkan yang beritahu Jun agar tidak menemuinya lagi. Mau tidak mau ya, Jun terpaksa mengeluarkan jurusnya. 가장 이기적인 짓. Wah, diumuah paksa Nuna di sini, Ner. Nah, jika mereka sudah melakukan umuah begitu, pasti kalian tahu efeknya ke Jun, ya kan? Tuh Jun mandi keringat lagi, demam parah, jengkel tuh si Nuna. Ia penasaran bagaimana jika Jun ini sudah melakukan sesuatu yang menggeliat di bawah bulu itu. Mungkin langsung mati dia, Ner. 노라니지. 이건 돼. Mateme-teme sedimba peremita bilah. Nah, berdasarkan info yang beredar, pula kondisi Lee di rumah sakit akhirnya sudah sadar. 오랜만. Ner, entah bagaimana pecahnya jika sifat bengis si Jae ini sampai ketahuan ke keluarga, apalagi ke khalayak umum. Lalu dari rumah sakit sana, kita lihat Nuna kembali menjenguk Lee. Nuna amat berterima kasih atas pengorbanan Lee terhadapnya selama ini. Netes air matanya Nuna di sini sampai tiba saatnya keanehan kembali terjadi, Ner. Di saat asik ngobrol, Jun tak sengaja menemukan alat penyadap di tas Pak Darling. Entah ini lagi-lagi skema siapa. 시가 있는 것 같습니다. Di sisi lain, Lee yang tahu sifat bengis kakaknya Jae pun sudah tak bisa membendung semuanya. 무슨 뜻이야? 이제 당신은 내 형이 아니야. Wah, ternyata aksi kriminal yang dilakukan si Jae ini bukan hanya pembunuhan terhadap Yura, namun ternyata yang membunuh kakak sulung mereka, si Jae juga. Bukan cuma itu, namun si Jae ini ternyata sudah nikah namun cerai, dan faktanya sampai saat ini mantan istrinya itu sudah 7 tahun lamanya menghilang, entah diapakan. Belum lagi ancamannya terhadap Nuna, Jun, dan yang terakhir bisa jadi si Lee sendiri akan jadi target selanjutnya akibat terlalu lancang jadi penghalang ambisinya. Emang monster si Jae ini, Nar. Entah bagaimana rasanya orang yang selama ini kita bangga-banggakan dalam keluarga malah jadi sumber kekecewaan. Si Jae itu kurang tepat jika dikatakan monster, namun tepatnya psikopat berdarah dingin. Entah apa yang melatar belakangi semua sikap amoralnya itu, padahal dia sudah punya segalanya, ya kan, Ner? Lee sendiri sangat-sangat tak menyangka kakaknya bisa jadi seperti itu. Adapun yang sangat disayangkan Lee, sebab apapun yang dilakukan Jae pasti emak babenya selalu mendukung sebagai putra emas mereka. Di tengah ketegangan dan pengkhianatan ini, hubungan Nuna dan Jae juga makin membahana. Setiap hari, setiap malam yang menghujani mereka hanyalah romantisasi yang berbalut senyum, cinta, dan kasih. Tanpa Nuna sadari jika di balik kebahagiaan ini telah tersimpan fata morgana yang tertatih-tatih. Nah, di suatu malam, pada saat Lee keluar, Nuna di belakang tak sengaja menemukan buku harian Lee dan membacanya. Isinya di luar dugaan sama sekali. Dimulai dengan tulisan, sebuah takdir baru telah dimulai. Asteroid yang telah kutunggu selama 400 tahun lamanya tak lama lagi akan tiba menjemputku. Untuk saat ini, diriku yang telah dimabukkan oleh cinta seorang wanita bernama Nuna hanya memiliki 2 pilihan: kembali ke tempat asalku atau tinggal bersamanya di bumi, namun akan musnah sesuai batas waktu yang telah ditetapkan oleh hakikat hidup sebagai seorang alien. Nah, setelah membaca itu semua, seketika Nuna diremuk-remuk pedih. Ternyata orang yang menghujaninya kebahagiaan nasibnya telah di ujung tanduk. Dalam waktu dekat ini Jun akan segera pergi meninggalkan bumi. Jika tidak, maka siap-siap aja musnah dengan sendirinya. Nah, untuk memastikan semua itu, Nuna pun langsung mencari orang terdekat Jun. Siapa lagi kalau bukan Pak Darling. Pak Darling inilah satu-satunya orang yang mengetahui eksistensi seorang Jun itu, Dari sini Pak Darling merasa jika semua tentang Jun itu tak ada lagi gunanya dirahasiakan. Ia pun menceritakan semuanya ke Nuna.
Nah, sebelum memperjelas kebenaran pada buku diari si Jun itu, terlebih dahulu Pak Darling memberitahu jika Nuna, kau harus tahu jika Jun itu sangat menyayangimu. Kau sendiri tidak akan bisa membayangkan betapa besar cintanya padamu. Selama ini, di belakang dia berusaha sangat keras agar kau tidak terluka sedikit pun. Bahkan nyamuk yang mengucukmu akan ia hop lalu diremuk. Dari awal dia telah jadi pelindungmu, jadi kodammu, jadi penawarmu. Bukan kodammu yang kayak ini Nuna. Agus, kosong. Rafli, Harimau, Reski, kosong. Ardi, Kadal. Bukan yang kayak begitu. Tapi ini perihal makhluk asing yang tenggelam dalam lautan cinta yang tak terhingga. Kata Majnun, bahkan debu yang nempel di kaki Laila pun aku cinta. Nah, mengenai Jun, apakah ia akan benar-benar pergi meninggalkan bumi? Kata Pak Darling, ya, itu semuanya benar adanya. Dan jika ia memilih bertahan di bumi, maka akan musnah dengan sendirinya. Itulah mengapa dari awal saya selalu menyuruhmu agar menjauhi Jun, agar supaya tidak sampai pada titik yang menyakitkan ini, Nak. Nuna mendengar semua itu hanya bisa diam membisu. Sampai di suatu waktu Jai merasa jati dirinya terancam oleh adiknya sendiri si Lee. Ia pun datang senda gurau, mengeluarkan segala retorika manisnya membujuk Lee agar merahasiakan semua itu kepada siapapun termasuk ke orang tua mereka. Namun apa, Lee tidak akan mundur. Ia akan memastikan jika racun dalam keluarga harus segera disingkirkan bagaimanapun caranya. Dari sinilah Jai murka. Detik-detik Lee didor, untung sekali Jun datang tepat waktu. Nah, berdasarkan bukti yang selama ini Jun kumpulkan bersama pihak penyidik dan jaksa, ia pun langsung menyerahkan Jai dengan kekuatan teleportasinya. CCTV가 있었습니다. 수도하시는 것 같은 당신을 살인교사죄. Mampus si Jai, dalam penangkapan ini ia sama sekali tak bisa menyangkal atas bukti-bukti konkret yang dikantongi penyidik. Lalu ketika penyiaran pers penangkapan sedang berlangsung di depan puluhan wartawan, sambil terkekeh-kekeh Jai membisik Jun, "Hei, ini belum berakhir. Justru yang akan berakhir adalah hidup Nuna di sana." Ternyata si Jai ini telah mengatur skema untuk meracuni Nuna dengan anggur kesukaannya di salah satu restoran lokasi mereka janjian dengan mengatasnamakan Jun. Dari sinilah Jun tak sanggup menahan amarah, di mana itu direkam langsung oleh para wartawan. 자기가 가장 좋아하는 이럴 시간이 있어. Semuanya sudah terlambat. Nuna sudah terinfeksi dengan anggur beracun tersebut. Dengan segala kepanikannya, Jun sudah tidak berpikir jernih lagi. Ia sepenuhnya menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya, tak peduli apa itu direkam atau tidak. Yang terpenting keselamatan Nuna harus diutamakan. 당신 뭐야? Setelah mengambil tindakan sendiri di rumah sakit dan merasa jika nyawa Nuna bisa ia atasi, Jun pun menghilang dari rumah sakit di mana kejadian tak masuk akal itu semua terekam oleh wartawan. Terlihat Jun membawa Nuna pada sebuah dunia yang tak ada siapa-siapa di sana kecuali mereka berdua. Dengan penuh keheranan, seraya Nuna bertanya, "Di mana ini? Apakah ini di tempat asalmu?" Kata Jun, "Bukan, ini masih di bumi, letaknya di bagian barat daya." Dari sini Nuna meluapkan semua keluh kesahnya, teriak sekencang-kencangnya. Di tempat ini Nuna baru bisa merasa tenang, nyaman, terjaga, serta jauh dari kerumunan wartawan dan hiruk-pikuk kota. Dari sini pula cinta mereka semakin mekar bersemi. Kata Nuna, "Dimanapun engkau pergi, aku akan tetap ikut denganmu." Begitu dalam Nuna mengucapkan itu, Begitu malam datang menyapa, Jun terlihat membawa Nuna ke tepian menyaksikan miliaran bintang di galaksi. Dari hadapan api unggun, Nuna memberitahu nanti di setiap musim panas kita harus berkunjung ke sini dengan anak cucu kita. Satu hal lagi, di malam yang syahdu ini Nuna juga meminta Jun untuk menyanyikan lagu spesial untuknya. Pandanganmu menembus jantungku, belayan menghangatkan tubuhku. Yang tak diduga-duga Nuna di sini, ternyata Jun sudah melamarnya. Nuna tak bisa berkata apa-apa lagi selain mengucap syukur telah dipertemukan sosok sebaik Jun ini. Meski berasal dari dimensi lain, namun cinta mereka telah berakar hingga ke perut bumi. Nah, di tengah-tengah kebahagiaan ini begitu beriringan dengan kehebohan pemberitaan mereka di jagat raya.
시험을 본 사람들이 수십 명의 이제 만족하십니까? Lalu Liang terus mengupayakan kehancuran kakaknya Jai. Dari sikap-sikap bengisnya itu pun memutuskan memberitahu langsung ayahnya dengan bukti yang ia dapatkan. Dari sinilah sang ayah sudah tak memiliki alasan apapun untuk membela anaknya yang selama ini ia bangga-banggakan itu. 끝을 안가. 누구 목소리인지. 너무 걸리적거렸거든. 뭐 손발에 힘이 없어서 속도를 한가운데서 발견. 살려주세요. Syok si beliau setelah mengetahui jika yang membunuh anak sulungnya ternyata si Jai. Dan karena Jun merasa jika situasi ini harus diselesaikan secepat mungkin, ia pun membawa Nuna pulang. Ia langsung memenuhi panggilan polisi atas kehebohan yang ia buat di jagat maya. Sebenarnya Jun di sini mau ditahan, namun tak satupun undang-undang yang membuktikan bahwa ia bersalah. Choplis balik bertanya, kenapa engkau tega melakukan ini semua bahkan rela membahayakan eksistensimu sendiri? Jun pun memberitahu mereka alasannya serta kuliah gratis. 사람이 있지 않습니까? 눈앞이 아득해졌을 뿐인 소중한 사람을 지키려고 손해보기도 하면서. Setelah itu akhirnya Jun dan Nuna bisa pulang ke rumah. Langsung disidang baik-baik tuh mereka. Pada awalnya emaknya si Nuna tidak percaya terhadap hal tak masuk akal di pemberitaan yang heboh itu, namun akhirnya mereka memaklumi dan menerima jika Jun memang begitulah adanya. Lalu ketika Jun masuk ke WC bersih-bersih sebelum berbaring, malah ia kaget sekali saat tiba-tiba ada darah keluar dari hidungnya. Entah ini pertanda apaan, tapi yang pasti Jun terlihat mulai tak berdaya. Ia tepar di ranjang. Tak berselang lama Nuna juga baru datang, namun apa, semuanya sudah terlambat. Wah, seng mate nih. Dikira sudah tiada, ternyata Jun hanya pingsan. Kaget si Nuna. Di esok malamnya, semua penduduk bumi heran sebab baru pertama kalinya melihat malam yang begitu penuh dengan bintang, seakan-akan ada sesuatu yang akan tiba. Yang juga disaksikan langsung oleh Nuna dan Jun di Serambi sana. Tak berselang lama ada berita dari NASA bahwa komet Deep Sun menyimpang dari orbit di mana sekarang sedang menuju bumi yang akan melewati jarak 40.000 km akibat pengaruh gaya gravitasi bumi dan akan disertai dengan hujan meteor yang sangat mungkin akan dapat mengakibatkan kerusakan. Malah terlihat begitu banyak warga kota keluar untuk menyaksikan hal itu sebab ini adalah momen yang sangat langka. 소원 빌까? 돌 같은 거야. Di antara hujan meteor itu malah ada satu benda asing yang sangat mengherankan melintas dengan sangat dekat. Orang-orang di lapangan meyakini jika itu seperti sebuah UFO. Ternyata emang benar, UFO itu terlihat standby di wilayah hutan bersamaan dengan keanehan yang dialami Jun di Serambi sana. Ternyata inilah saatnya Jun kembali ke tempat asalnya. Apa boleh buat Jun telah tiada. Ia benar-benar telah meninggalkan bumi setelah 400 tahun lamanya terjebak. Kini yang ada pada Nuna hanyalah air mata demi air mata. Pula tak terasa kita ini ternyata telah berada di penghujung kisah. 할 말이 없습니다. 아무것도 하지 말라고. 내가 못할 것 같습니까? Membusuklah kau di penjara, Jai. Sekarang ini si babi benar-benar sudah tak mau memihaknya lagi. Ia siap melihat putranya Jai membusuk di sel bersama ambisi-ambisinya itu. Lalu ini 3 tahun telah berlalu. Yang ada pada Nuna hanyalah kerinduan mendalam. Ia ingin sekali bertemu Jun meski hanya sedetik aja, namun itu sangat mustahil. Sampai tiba di malam penganugerahan artis-artis papan atas termasuk si Nuna, malah terjadi hal aneh di sana. Bagaimana tidak, waktu tiba-tiba terhenti begitu giliran Nuna naik ke atas panggung. Ternyata 더 맥주? 나라고. Ternyata si Jun datang dari ketiadaan demi orang terkasihnya Nuna. Kini telah usai.
Selesai melebih dimanapun kalian berada, tanah Jawa, Papua, Sabang sampai Merauke, Baru, Sidra, Bone, Sopeng, Wajo, Sinjai, Bulukumba, dan masih banyak lagi. Jangan lupa subscribe. Yang terpenting menurut kalian hal yang bisa kita petik dari kisah Jun dan si Nuna ini, ketik di bawah ya ner. Selamat bersua di video selanjutnya. Bye. Putih lalem. Putih dulu And every time I try to fly, I fall without my wings. Feel so small. Guess I need you, baby. And every time I see you in my dreams, I see your face haunting me. Guess I need you, baby. I make believe that you are here.